Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah. Saya akan memberikan informasi seputar somedikasi analgetik terhadap dis minor. Harap disimak dan diperhatikan ya videonya. Apa sih menstruasi itu? Menstruasi merupakan salah satu proses dalam masa pubertas yang dimana terdapat perubahan pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal. Menstruasi merupakan luruhnya dinding dalam rahim atau keluarnya darah dari vagina yang terjadi sebagai dampak dari siklus menstruasi. Siklus menstruasi atau jarak menstruasi ke menstruasi berikutnya berlangsung atau normalnya kurang lebih 28 hari atau di antara 21 sampai 35 hari loh. Jika kita mengalami menstruasi lebih dari 35 hari, maka disebut sebagai siklus menstruasi yang tidak normal. Adapun gejala-gejala yang akan dirasakan sebelum kita mengalami menstruasi. Gejalanya itu seperti rasa yang tidak nyaman, nyeri pada payudara, gangguan emosi atau emosional yang tidak stabil. Tumbuhnya jerawat, nyeri otot terutama pada punggung dan perut bagian bawah, atau biasa disebut dalam dunia medis itu sebagai dis minor. Dis minor sendiri itu apa sih? Dis minor adalah rasa nyeri atau kram yang terjadi pada perut bagian bawah. Terkadang menjalar hingga pinggang, punggung bawah, dan paha sebelum dan selama menstruasi. Seringkali nyeri haid atau dis minor disertai dengan rasa yang tidak nyaman, mual, muntah, mudah tersinggung, bahkan rasa sakit yang tak tertahankan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Biasanya gejala tersebut terjadi 2 hari atau beberapa hari sebelum haid sampai masa haid selesai. Derajat dis minor atau nyeri haid dibagi menjadi 3 tingkatan. 1. Dis minor ringan atau derajat 1. Dis minor ringan didefinisikan sebagai nyeri haid yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan tidak memerlukan obat untuk meredakan rasa nyeri. Kedua, dis minor sedang atau derajat 2. Dis minor sedang didefinisikan sebagai nyeri haid yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan memerlukan obat untuk meredakan nyeri. Dan yang ketiga, dis minor berat atau derajat 3. Dis minor berat didefinisikan sebagai nyeri haid yang sangat parah yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Pengobatan dis minor atau nyeri haid bisa dilakukan dengan menggunakan obat-obatan golongan analgetik dan bisa juga dilakukan dengan tanpa obat, yaitu dengan cara olahraga ringan secara teratur, kompres air hangat atau dingin pada area nyeri, dan melakukan teknik relaksasi. Apa sih swamedikasi itu? Swamedikasi atau pengobatan sendiri adalah suatu tindakan atau upaya masyarakat untuk mengatasi atau mengurangi gejala penyakit yang sifatnya ringan, tanpa harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter dan tidak menggunakan resep dokter. Swamedikasi biasanya dilakukan untuk mengatasi gejala atau keluhan ringan yang banyak dialami oleh masyarakat seperti rasa nyeri, demam, pusing, batuk, mah, dan lain-lain. Penggolongan obat swamedikasi. 1. Obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas di pasaran dan tanpa resep dokter. Obat bebas sendiri memiliki tanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. 2. Obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk ke dalam obat keras, tetapi masih dapat dijual belikan bebas tanpa menggunakan resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan. Obat bebas terbatas memiliki tanda lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam dan memiliki tanda khusus pada kemasan. Analgetik adalah obat yang dapat digunakan untuk mengurangi atau menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Analgetik yang umum digunakan untuk mengurangi nyeri ringan. Contoh obatnya ada paracetamol, ibuprofen, dan asam mefenamat.
Secara umum, aturan pakai analgetik yaitu diminum sehari 3 kali sesudah makan bila nyeri. Efek samping yang biasanya terjadi yaitu pusing, mual, muntah, mengantuk, dan bila dikonsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati. Parasetamol dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter dengan aturan pakai dewasa dan anak lebih dari 12 tahun sehari 3-4 kali 1 tablet, anak 6-12 tahun sehari 3-4 kali setengah tablet, diminum sesudah makan. Efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu reaksi hipersensitivitas dan penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati. Ibuprofen dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter dengan aturan pakai dewasa sehari 3 kali 1-2 tablet, diminum sesudah makan. Efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu pusing, mual, dan muntah. Dan yang terakhir, asam mefenamat dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter dengan aturan pakai dewasa sehari 3-4 kali 1 tablet, diminum sesudah makan. Efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu gangguan usus dan lambung. Cara penyimpanan obat. Obat disimpan di tempat yang aman dengan suhu ruang, hindari penyimpanan obat di tempat yang lembab, dan harus terhindar dari sinar matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak.